Sabda yang terlupakan. Di lereng sunyi Gunung Lawu, di antara kabut pagi dan gemericik air dari mata air kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Simbo. Usianya baru 23 tahun, tapi sorot matanya menyiratkan kedalaman yang tak lazim bagi anak muda seusianya. Ia tinggal di gubuk bambu peninggalan kakeknya, Ki Manggalih, seorang pertapa yang dikenal bijak namun misterius. Sejak kecil, Simbo tumbuh bersama cerita-cerita kuno tentang Sabdo Palon, penasehat spiritual terakhir Majapahit yang menghilang di tengah kabut sejarah. Suatu pagi, ketika kabut Lawu masih menggantung tebal, Simbo menemukan sebuah naskah tua di bawah batu altar tempat kakeknya dulu bersemedi. Naskah itu berbalut kain lurik yang mulai lapuk, tapi tulisan aksara Jawanya masih terbaca jelas. Di halaman pertama tertulis, Sabdo kang ilang bakal bali nalika bangsa iki lali marang sangkan parane. Sabda yang hilang akan kembali ketika bangsa ini lupa pada asal dan tujuan hidupnya. Kalimat itu mengguncang hati Simbo. Ia merasakan getaran aneh yang membuat dadanya berdebar. Malam harinya, ia menyalakan pelita dan membaca naskah itu dengan hikmat. Di dalamnya tertulis petunjuk tentang perjalanan batin, tentang pencarian jati diri bangsa, yang akan dilakukan oleh seseorang di masa depan, seorang penyaksi, bukan penguasa. Simbo merasa seolah sabda itu berbicara langsung kepadanya. Hari-hari berikutnya, Simbo mulai mengalami mimpi-mimpi ganjil. Ia melihat bayangan kerajaan besar yang runtuh, suara gamelan yang berhenti mendadak, dan wajah seorang lelaki tua berbusana putih dengan mata yang menembus waktu. Dalam mimpi itu, lelaki itu berucap, "Aku Sabdo Palon, juru sabda bumi Nusantara. Telah lama bangsa ini kehilangan ruhnya. Carilah, anak muda, di antara abu sejarah dan arus zaman yang memalingkan manusia dari rasa sejatinya." Sejak itu, Simbo merasa terpanggil. Ia mulai menelusuri peninggalan kuno di sekitar Lawu, berbincang dengan para juru kunci dan petani tua yang masih menjaga adat leluhur. Mereka berbicara tentang perubahan zaman, tentang manusia yang semakin jauh dari alam dan dari dirinya sendiri. Dalam hati Simbo tumbuh keyakinan bahwa bangsa ini bukan hanya kehilangan arah politik atau ekonomi, tapi kehilangan jiwa. Suatu senja, ketika matahari tenggelam di balik lereng timur, Simbo berdiri di tepi jurang memandang lembah luas. Angin bertiup lembut membawa aroma dupa dari pertapaan di bawah sana. Ia berjanji dalam hati akan mencari makna sabda itu ke seluruh penjuru negeri. Ia tahu perjalanan itu tak mudah, tapi hatinya telah mantap. "Jika benar sabda itu untukku," katanya pelan, "aku akan menapaki jalan ini sampai akhir." Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, Simbo meninggalkan gubuknya. Ia hanya membawa naskah kuno, sehelai kain lurik, dan tongkat kayu peninggalan kakeknya. Langkahnya menuruni jalan setapak menuju dunia yang lebih luas, ke Yogyakarta, tempat legenda Mataram masih hidup dalam denyut tanah dan napas manusia. Di sanalah perjalanan panjangnya menuju jati diri bangsa akan bermula. Bayang di tanah Mataram. Perjalanan Simbo menuruni lereng Lawu memakan waktu 3 hari 3 malam. Ia berjalan melintasi hutan bambu, menyeberangi sungai kecil, dan melewati desa-desa yang sepi. Setiap langkah terasa seperti menembus waktu. Ketika akhirnya ia tiba di perbatasan tanah Mataram, hawa yang berbeda menyambutnya, angin yang membawa aroma dupa dan tembang-tembang gamelan dari kejauhan. Di sanalah ia merasakan napas masa lalu masih berhembus lembut di antara hiruk-pikuk masa kini. Kota Yogyakarta tampak seperti pertemuan dua dunia. Bangunan modern berdiri di samping rumah-rumah joglo tua, dan manusia sibuk mengejar urusan dunia sementara bayang para leluhur masih menunggu dalam diam. Simbo berjalan ke arah Keraton Mataram, tempat yang diakini masih menyimpan inti kebijaksanaan Jawa. Ia tak punya tujuan pasti, hanya mengikuti bisikan hatinya yang memandunya ke dalam tembok batu yang berlumut dan halaman penuh pohon sawo kecil. Di dalam kompleks keraton, Simbo bertemu seorang abdi dalem tua bernama Ki Jayengpati. Lelaki itu berusia lebih dari 70 tahun, tubuhnya kecil namun tegap, dan matanya jernih seperti air sumur tua. Ia mengenakan surjan lurik dan blangkon hitam, berjalan perlahan dengan tongkat kayu jati. Ketika pandangan mereka bertemu, Ki Jayengpati tersenyum seolah telah mengenalnya sejak lama. "Kowe saka endi?"
Le? Tanya Ki Jaingpati lembut. Dari Lawu, Eyang. Jawab Simbo dengan hormat. Aku mencari makna sabda yang hilang. Abdi dalam itu mengangguk pelan, lalu mempersilakannya duduk di pendapa. Sore itu, di bawah langit berwarna tembaga, mereka berbincang panjang tentang makna rasa, tentang harmoni antara batin dan alam. Ki Jaingpati menjelaskan bahwa manusia Jawa sejati bukan diukur dari kepandaiannya berbicara, melainkan dari kemampuannya mendengarkan bisikan alam, suara leluhur, dan terutama suara hatinya sendiri. Rasa iku pituduhing urip, Simbo, ujar sang abdi dalem pelan. Yen rasa wis peteng, kabeh bakal dadi rusak. Wong-wong saiki ora yesong rungoke maneh, mung pinter ngomong. Kata-kata itu menancap dalam hati Simbo. Ia menyadari betapa bangsa ini kehilangan kepekaan yang dulu menjadi sumber kebijaksanaan. Dalam beberapa hari tinggal di keraton, Simbo belajar menata batin. Ia membantu menyapu halaman, menata sesaji, dan ikut dalam doa malam di bangsal Kencono. Dari setiap langkah kecil, ia menemukan makna, bahwa jati diri bangsa dimulai dari kesadaran pribadi yang sederhana, bukan dari slogan besar. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi, Simbo berjalan sendirian di halaman dalam keraton. Suara gamelan terdengar sayup dari kejauhan, seperti gema masa silam. Tiba-tiba, angin bertiup dingin dan bayangan putih muncul di depan gapura kecil. Bayangan itu berwujud lelaki berbusana putih dengan sorot mata menembus. Simbo tertegun. Wajah itu sama seperti dalam mimpinya di Lawu. Simbo. Suara itu bergema dalam pikirannya, bukan di telinganya. Kau telah melangkah di jalan yang benar. Tapi sabda belum lengkap. Carilah di laut, di tanah tempat matahari terbit. Di sana jati diri bangsa akan berbisik lewat ombaknya. Simbo terdiam, lututnya gemetar. Ketika ia hendak bertanya, bayangan itu lenyap diterpa angin. Hanya tersisa aroma kemenyan dan suara lembut seperti kidung. Ia tahu, itu adalah pesan dari Sabdo Palon sendiri. Maka keesokan paginya, setelah berpamitan pada Ki Jaingpati, Simbo melanjutkan perjalanannya menuju utara, ke tepi laut yang disebut-sebut sebagai cermin jiwa Nusantara. Ki Jaingpati memberinya bekal terakhir, sebilah keris kecil bernama Kiai Rarasati, peninggalan leluhur Mataram. Iki dudu gaman kanggo perang. Le. Iki pituduh. Yen kowe ilang arah, gawang iki bakal ngelingake sapa kowe sejatine. Simbo menunduk hormat, menaruh keris itu di pinggangnya, dan melangkah meninggalkan keraton. Di belakangnya, lonceng kecil di menara berbunyi lirih, seolah mengantarnya menuju babak baru perjalanan spiritualnya. Langit Yogyakarta perlahan memudar di belakang, dan di kejauhan, samar-samar ia bisa mencium bau asin laut yang memanggilnya. Ia tahu, perjalanan berikutnya akan membawanya lebih dalam ke jantung misteri bangsa, ke laut yang berbisik, tempat sabda kuno menunggu untuk dihidupkan kembali. Laut yang berbisik. Simbo tiba di pesisir utara setelah berminggu-minggu berjalan kaki menyusuri jalan setapak, ladang tebu, dan hutan jati yang menua. Desa terakhir sebelum laut bernama Kaliwungu, sebuah perkampungan nelayan tua di mana bau garam bercampur dengan aroma ikan asap dan keringat manusia yang hidup bersahaja. Laut di depannya membentang luas, biru keperakan di bawah sinar matahari pagi. Simbo berdiri lama di tepi pantai, membiarkan ombak menyentuh kakinya. Ia merasa laut itu berbicara, bukan dengan suara, tetapi dengan getaran halus yang menggema dalam dadanya. Penduduk setempat menerima Simbo dengan ramah. Ia menumpang di rumah Kiranu, nelayan tua yang dikenal sebagai penjaga cerita laut. Kiranu bertubuh kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi matanya berkilat seperti ombak yang memantulkan cahaya bulan. Di beranda rumah panggung yang menghadap laut, setiap malam ia menyalakan lampu minyak dan bercerita tentang pelaut-pelaut Nusantara yang dulu berlayar jauh hingga Madagaskar dan Afrika Timur, membawa rempah, budaya, dan bahasa. Dulu, katanya dengan suara parau, kita ini bangsa laut, nak. Samodra iku ibarat dalan, bukan pemisah. Tapi wong saiki wedi banyu, wedi ombak, wedi angin, wis kelangan keberanian. Simbo menyimak dalam diam.
Ia merasakan kesedihan dalam cerita itu. Seolah ombak yang dulunya gagah kini terpenjara dalam batas yang dibuat manusia sendiri. Ia bertanya kepada Kiranu tentang legenda Sabdo Palon. Lelaki tua itu menghela napas panjang lalu berkata, Sabdo Palon oramung ana ing gunung utawa keraton. Nah, ia juga ada di laut ini, dalam nyanyian ombak. Dulu sebelum Majapahit tenggelam, ada pelaut yang membawa pesan terakhir Sang Sabda, menyeberangi laut ini ke arah timur. Katanya, di sana ada pulau tempat, ruh Nusantara, disembunyikan sampai manusia layak menemukannya kembali. Malam itu, Simbo bermimpi lagi. Ia berdiri di atas geladak kapal kayu. Ombak tinggi berdebur di sekitarnya. Di langit, bulan purnama pecah menjadi serpihan cahaya yang jatuh ke laut. Dari kedalaman air muncul wajah Sabdo Palon. Matanya bercahaya lembut namun menembus hati. Simbo, laut ini adalah cermin. Siapa yang berani menatapnya akan tahu sejauh mana ia mengenal dirinya. Bangsa yang takut pada laut adalah bangsa yang kehilangan keberaniannya sendiri. Ketika ia terbangun, subuh telah tiba. Simbo mendengar nyanyian nelayan yang sedang bersiap melaut. Tembang sederhana yang memuja Dewa Samodra. Ia merasa harus ikut. Kiranu memberinya izin dan menemaninya naik ke perahu kecil bernama Layang Seta. Mereka berlayar menembus kabut pagi. Ombak bergulung pelan di bawah perahu, dan camar berputar di langit. Di tengah laut, Simbo menatap horizon tanpa batas. Ia merasa laut bukan sekadar bentangan air, tapi ruang sunyi tempat waktu berhenti dan suara hati terdengar jelas. Ketika perahu sampai di titik yang disebut Kiranu sebagai Pusering Segoro, pusat laut, tempat legenda bersemayam, ombak tiba-tiba tenang. Air laut berubah jernih seperti kaca, dan dari bawah permukaan muncul cahaya kehijauan. Simbo menunduk, melihat bentuk seperti tulisan yang bergerak di dasar laut. Ia tak bisa membacanya, tapi entah bagaimana maknanya mengalir langsung ke dalam benaknya. Bangsa yang melupakan lautnya akan terombang-ambing tanpa arah. Kiranu yang melihat hal itu hanya tersenyum samar. Kowe ngerti saiki, Le? Sabdo Palon ora mung nyimpen tembung ing naskah. Ia nyimpen ing alam. Sapa sing ngerti alam, ngerti sabda. Simbo terdiam. Hatinya bergolak, seperti laut yang menyimpan rahasia purba. Ia sadar pencarian ini bukan tentang mencari peninggalan atau benda pusaka, tapi tentang menyadarkan kembali rasa keberanian, rasa keterhubungan manusia dengan alam dan leluhurnya. Saat mereka kembali ke darat, langit sore terbakar jingga, dan ombak memukul pantai dengan irama yang seolah berbicara. Teruslah mencari ke arah api masa lalu. Beberapa hari kemudian, Simbo berpamitan pada Kiranu. Lelaki tua itu memberikan seutas tali dari serat kelapa yang dililit tembaga kecil di ujungnya. Iki pengikat arah. Le, yen kowe kesel, tali iki bakal ngelingake dalan bali menyang kebenaran. Simbo menunduk hormat, menggenggam tali itu erat, dan menatap laut untuk terakhir kalinya sebelum melanjutkan perjalanan. Ia tahu, sabda berikutnya menunggunya di tanah yang dulu menjadi pusat api peradaban, Trowulan, bekas ibu kota Majapahit. Laut telah mengajarinya keberanian dan kerendahan hati. Kini waktunya menelusuri tanah di mana kebesaran dan kejatuhan pernah bersatu. Di ufuk barat, matahari tenggelam perlahan, dan Simbo melangkah menuju arah api Majapahit yang belum padam sepenuhnya. Api Majapahit. Perjalanan dari pesisir menuju Trowulan memakan waktu panjang. Simbo menempuhnya dengan langkah tenang, melewati sawah luas, perbukitan tandus, dan jalan berdebu yang membawanya semakin dekat pada jejak masa silam. Di setiap persinggahan, ia bertemu orang-orang tua yang masih menyimpan fragmen cerita tentang kejayaan Majapahit, tentang sumpah setia Gajah Mada, tentang Sabdo Palon yang lenyap tanpa jejak. Semua cerita terdengar seperti gema jauh dari masa lalu, tapi di hati Simbo, gema itu memanggil dengan suara yang semakin jelas. Akhirnya, di pagi yang berawan, ia tiba di Trowulan, tanah merah tempat kerajaan besar itu pernah berdiri. Yang tersisa kini hanyalah reruntuhan bata yang lapuk, gapura-gapura raksasa yang kehilangan makna, dan parit-parit kering yang dulunya menjadi jalur air kehidupan istana. Simbo berdiri di depan gapura Wuringin Lawang, batu bata merah yang menjulang bisu,
namun masih memancarkan aura kekuasaan yang memudar. Ia menundukkan kepala, menyentuh permukaan bata yang hangat oleh matahari, dan berbisik, "Apakah disinilah api bangsa ini pernah menyala?" Seorang penjaga situs mendekatinya. Lelaki parubaya itu memperkenalkan diri sebagai Kilodra, penjaga peninggalan yang hidup di antara batu dan kenangan. Rambutnya memutih, kulitnya coklat legam, dan tatapan matanya tajam seperti seseorang yang telah lama berbicara dengan waktu. Melihat Simbo yang duduk lama di depan gapura, Kilodra berkata, "Anak muda, orang datang ke sini biasanya hanya mengambil gambar. Tapi kau duduk diam seperti mendengarkan sesuatu. Apa yang kau cari?" Simbo menjawab pelan, "Aku mencari sabda yang hilang. Aku mencari jati diri bangsa ini." Kilodra tersenyum samar. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Batu-batu ini masih berbicara bagi yang mau mendengar." Ia mengajak Simbo berkeliling, melewati candi, kolam segaran, hingga reruntuhan benteng tua. Di setiap tempat, Kilodra bercerita tentang masa lalu, bukan sebagai sejarah yang kaku, tapi sebagai napas kehidupan. Ia bercerita bagaimana Majapahit berdiri di atas persatuan, tapi jatuh karena keserakahan. "Dulu, kita punya rasa satu tanah air, satu kehendak. Tapi ketika kuasa dan harta menjadi tujuan, api itu padam sendiri. Itulah yang dimaksud Sabdo Palon saat ia menghilang. Bangsa ini akan gelap, sampai manusia mengenali kembali dirinya." Malamnya, Simbo beristirahat di pondok kecil dekat kolam segaran. Bulan separuh menggantung di langit, dan pantulan air berkilau bagai kaca. Ia duduk termenung di tepi kolam, memandangi air yang tenang, hingga tiba-tiba muncul kabut tipis dari permukaannya. Dari kabut itu, muncul bayangan seorang lelaki berbusana kuning emas, memakai mahkota sederhana. Wajahnya teduh, tapi matanya menyala seperti bara. "Aku adalah saksi dari api yang menyala dan padam." Suara itu bergema tanpa arah. Majapahit adalah cermin bangsa, besar karena kebersamaan, runtuh karena keserakahan. Api yang kau cari bukan di istana, tapi di hati manusia. Disitulah sabda sejati harus dinyalakan kembali. Simbo menatap bayangan itu dalam diam. Ia merasa tubuhnya ringan, pikirannya jernih. Api yang dimaksud bukanlah api fisik, melainkan semangat yang hilang dari jiwa bangsa, keberanian untuk bersatu, kesetiaan terhadap nilai, dan cinta terhadap tanah sendiri tanpa pamrih. Ketika kabut itu menghilang, air kolam kembali tenang, hanya meninggalkan lingkaran kecil yang perlahan lenyap. Keesokan paginya, Simbo berpamitan kepada Kilodra. Sang penjaga memberikan sepotong batu bata tua dari reruntuhan candi. "Bawalah ini sebagai pengingat," katanya. "Batu ini bukan benda keramat, tapi simbol. Setiap bata Majapahit dibuat dengan tanah dan tangan rakyat biasa. Mereka yang membangun kejayaan, bukan raja. Ingatlah, jati diri bangsa tidak terletak pada mahkota, tapi pada kerja dan kesadaran rakyatnya." Simbo menerima batu itu dengan hormat, membungkusnya dengan kain lurik peninggalan kakeknya. Dalam hatinya, ia merasa sabda yang ia cari semakin lengkap. Dari gunung ia belajar ketenangan, dari keraton ia belajar keseimbangan, dari laut ia belajar keberanian, dan kini dari tanah Majapahit ia memahami arti pengorbanan dan kesatuan. Sore itu, ia berjalan meninggalkan Trowulan. Langit di barat terbakar merah, seolah sisa-sisa api Majapahit masih menyala di balik awan. Angin membawa debu bata dan aroma tanah yang hangat. Simbo melangkah menuju arah selatan, mengikuti bisikan hati yang memanggilnya ke tempat baru, ke sebuah desa tua di lembah, di mana kisah wayang masih hidup di antara asap dupa dan suara gamelan. Di sanalah, menurut bisikan batinnya, sabda berikutnya menunggu untuk dibuka. Lembah Pewayangan. Langit sore di selatan Jawa berwarna tembaga ketika Simbo tiba di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan hijau. Di tengah lembah itu berdiri sebuah desa kecil bernama Kedungarum, tempat tradisi wayang masih hidup seperti napas sehari-hari. Dari kejauhan, Simbo mendengar suara gamelan mengalun pelan, mengiringi tembang yang lirih dan penuh makna. Ia berjalan menelusuri jalan tanah yang membelah sawah, hingga akhirnya berhenti di depan pendapa kayu besar yang diterangi lampu minyak.
Disitulah seorang dalang tua sedang bersiap dengan kelir dan wayangnya. Dalang itu bernama Ki Sembodro, lelaki renta dengan rambut putih panjang yang diikat kain hitam. Matanya tajam, namun penuh kedamaian. Tangannya bergerak pelan menata tokoh-tokoh wayang, Arjuna, Semar, Bima, dan Petruk. Setiap boneka kulit itu seolah memiliki kehidupan sendiri. Saat melihat Simbo berdiri di depan pendapa, Ki Sembodro tersenyum tanpa berkata apa-apa, hanya menepuk tempat duduk di sebelahnya. Simbo duduk dengan penuh hormat, merasakan udara yang dipenuhi aroma dupa dan kayu tua. "Dari mana asalmu, anak muda?" tanya sang dalang akhirnya. "Dari Lawu, Eyang." "Aku sedang mencari sabda yang hilang," jawab Simbo. Ki Sembodro mengangguk pelan. "Ah, sabda yang hilang. Banyak orang mencarinya lewat buku, lewat guru, lewat mantra. Tapi jarang yang tahu bahwa sabda itu hidup di dalam cerita manusia." Ia menunjuk ke kelir putih di depannya. "Wayang ini bukan sekadar hiburan, tapi cermin jiwa bangsa. Di sini, kita belajar tentang rasa, tentang keseimbangan antara cahaya dan gelap, antara kuasa dan laku." Pertunjukan pun dimulai. Malam itu, cerita yang dibawakan adalah Bharatayuddha, perang yang tak pernah usai. Di balik kelir, bayangan para ksatria menari dalam cahaya lampu blencong. Simbo terpesona. Setiap gerak wayang seolah berbicara padanya. Arjuna tampil dengan keanggunan dan kebijaksanaan, sementara Bima memukul gendang perang dengan keberanian yang menggelegar. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah Semar, tokoh kecil yang menjadi penuntun para dewa dan manusia. Semar tidak berwujud gagah, tapi ucapannya menusuk hati. "Wahai manusia," suara Semar bergema lirih di tengah malam. "Kau berperang karena ingin menang, tapi lupa pada tujuan. Kau mencari kuasa, tapi kehilangan rasa. Bila rasa telah sirna, maka bangsa pun buta. Rasa iku nyawane sabda." Kata-kata itu menghunjam hati Simbo. Ia merasa Semar sedang berbicara langsung kepadanya. Dalam cahaya blencong, bayangan Semar menatap ke arahnya, dan sekejap Simbo melihat kilatan cahaya di balik kelir. Waktu seperti berhenti, gamelan perlahan memudar, dan suara Ki Sembodro berganti menjadi suara yang lebih tua, lebih dalam, seperti datang dari balik lapisan dunia. "Simbo," suara itu bergema dalam benaknya. "Kau telah melihat 3 unsur, bumi, air, dan api. Kini kau belajar tentang rasa, unsur yang menyatukan semuanya. Bangsa ini kehilangan rasa karena manusia sibuk menjadi benar sendiri. Jika kau ingin menemukan sabda sejati, dengarkan rasa yang berbicara lewat diam." Simbo terhenyak, napasnya berat. Saat pandangannya kembali jernih, pertunjukan telah usai. Ki Sembodro duduk tenang sambil menutup kelir. Wajahnya tampak letih namun damai. "Kau mendengar sesuatu malam ini, bukan?" tanyanya lembut. Simbo hanya mengangguk. Ia tak mampu menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Ki Sembodro mengajaknya berjalan ke tepi sungai yang mengalir jernih di lembah itu. Di bawah pohon beringin besar, sang dalang berkata, "Rasa adalah pusaka terbesar bangsa ini. Di zaman dahulu, setiap tindakan, ucapan, bahkan perang dilakukan dengan rasa. Tapi kini manusia hanya menggunakan pikiran dan keinginan. Itulah mengapa sabda-sabdo Palon tidak bisa lagi didengar oleh banyak orang." Ia mengambil sepotong kulit wayang yang belum dipahat, menyerahkannya pada Simbo. "Wayang ini belum berbentuk. Jadikan ia seperti hatimu, kosong, tapi siap menerima cahaya. Kalau kau bisa menjaga rasa, sabda akan berbicara padamu tanpa kata." Simbo menerima kulit itu dengan kedua tangan, menunduk dalam-dalam. Ia merasa bagian lain dari perjalanan telah lengkap. Gunung mengajarkan kesunyian, keraton mengajarkan keseimbangan, laut mengajarkan keberanian, Majapahit mengajarkan persatuan, dan kini wayang mengajarkan rasa. Sore itu, ketika matahari tenggelam di balik bukit, Simbo meninggalkan Kedungarum. Suara gamelan masih terdengar samar dari kejauhan, seperti irama hati yang tak pernah padam. Di tangannya, kulit wayang itu bergetar halus seolah hidup, memancarkan cahaya lembut.
Simbo tahu, sabda berikutnya menunggunya di tempat tertinggi, Puncak Merapi, gunung api yang menyimpan rahasia api kehidupan dan kematian bangsa ini. Hening di Puncak Merapi. Langit utara tampak berwarna abu-abu keperakan ketika Simbo melangkah ke lereng Merapi. Udara di sana terasa lebih berat, lembab, dan syarat dengan aroma belerang yang menusuk. Ia menapaki jalan setapak yang berliku, menyusuri batu-batu hitam yang masih menyimpan panas dari letusan masa lalu. Di setiap langkahnya, tanah bergetar pelan, seperti napas dari raksasa yang sedang tidur. Gunung itu hidup, dan Simbo merasakan denyutnya di dalam dada, seolah Merapi adalah tubuh bumi yang berdetak dengan kesadaran purba. Simbo berjalan sendirian selama 2 hari 2 malam. Tak ada suara manusia, hanya gemerisik daun kering, tiupan angin yang membawa debu vulkanik, dan kadang suara burung elang melintas di langit. Di ketinggian tertentu, ia bertemu seorang lelaki tua yang tinggal di gubuk sederhana di tepi kawah kecil. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Lintang, seorang pertapa yang sudah puluhan tahun menjaga gunung dari keserakahan manusia. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi matanya jernih seperti air pegunungan. "Kau naik ke puncak dengan tujuan apa, nak?" tanya Ki Lintang sambil menatap Simbo dalam-dalam. "Aku mencari sabda yang hilang, Eyang. Aku ingin memahami jati diri bangsa ini, dari akar sampai puncaknya." Ki Lintang tersenyum samar. "Kalau begitu, kau sudah di tempat yang benar. Merapi adalah puncak rasa. Ia menampung amarah bumi sekaligus kasihnya. Banyak orang datang ke sini untuk mencari kekuatan, tapi hanya sedikit yang sanggup menghadapi kesunyian." Selama beberapa hari, Simbo tinggal bersama Ki Lintang. Mereka makan dari hasil bumi, minum dari mata air yang jernih, dan berdoa di bawah langit terbuka. Pada malam ketiga, pertapa itu memintanya melakukan semedi di tepi kawah, di tempat di mana bumi dan langit seakan bersentuhan. "Duduklah diam," kata Ki Lintang, "dan biarkan gunung berbicara. Jangan memohon apapun. Dengarkan saja." Simbo menurut. Ia duduk bersila di atas batu hitam yang hangat, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Angin meniup wajahnya, membawa suara yang samar, desir pasir, gemuruh jauh di dalam bumi, dan kadang seperti bisikan manusia yang tak jelas dari mana asalnya. Waktu berjalan tanpa arah. Siang dan malam seolah menyatu dalam kesunyian panjang. Dalam diam itu, Simbo melihat sesuatu di dalam pikirannya, sebuah penglihatan. Ia melihat 2 jalan yang terbentang di depan Nusantara. Di satu sisi, cahaya menyala, sawah hijau, laut jernih, manusia bekerja bersama dengan hati gembira. Di sisi lain, kegelapan menelan segalanya. Kota-kota penuh asap, manusia saling curiga, alam menangis karena diperas tanpa belas kasih. Di antara 2 jalan itu berdiri sosok bayangan putih, Sabdo Palon, menatapnya dengan mata yang seperti api dan embun sekaligus. "Simbo," suara itu bergetar di langit hatinya. "Inilah masa depan yang sedang kalian bentuk. Bangsa ini tidak akan dihancurkan oleh musuh dari luar, tapi oleh kelalaiannya sendiri. Kalian mencintai nama Nusantara, tapi lupa pada ruhnya. Lihatlah, Merapi adalah lambang jiwa bangsa. Jika kau menjaga keseimbangannya, ia memberi kehidupan. Tapi jika keserakahan menguasai, ia akan memuntahkan amarahnya dan menelan segalanya." Air mata menetes di pipi Simbo tanpa ia sadari. Ia melihat letusan besar dalam penglihatan itu. Awan panas menyapu lembah, manusia berlari panik, dan suara tangis anak-anak bercampur dengan raungan bumi. Namun di tengah kehancuran itu, dari abu dan debu, tumbuh tunas hijau kecil yang bercahaya lembut. Sabdo Palon menunjuk tunas itu dan berkata, "Harapan tidak pernah mati, hanya tertidur. Bangunkanlah dengan kesadaran, bukan dengan amarah." Ketika Simbo membuka mata, fajar telah tiba. Langit berwarna jingga, dan di bawah sana lautan kabut menutupi lembah. Ia merasa tubuhnya ringan, pikirannya bening, seperti baru saja dibersihkan dari segala kekotoran. Ki Lintang menunggunya di bawah pohon cemara gunung. "Kau sudah melihatnya," katanya tenang. "Itu adalah sabda keheningan. Sabda yang tidak tertulis,
tapi hidup di setiap getaran bumi dan hati manusia. Jika kau bisa mendengar keheningan, kau sudah separuh jalan menemukan jati diri bangsa ini. Simbo menunduk hormat. Ia tahu perjalanan ini belum berakhir. Ki Lintang memberinya segenggam abu dari kawah Merapi yang disimpan dalam kain putih. Bawalah ini. Abu ini adalah simbol keseimbangan, antara hancur dan tumbuh, antara mati dan hidup. Jangan biarkan abu ini hilang, sebab dari sinilah sabda terakhir akan memanggilmu. Saat ia menuruni lereng Merapi, angin pagi membawa bau belerang yang tajam dan suara lembut seperti nyanyian alam. Di kejauhan, matahari muncul perlahan, menyinari wajahnya dengan cahaya hangat. Simbo merasa dirinya bukan lagi penjelajah, tapi penyaksi. Ia tak hanya mencari sabda Sabdo Palon, ia mulai menjadi bagian dari sabda itu sendiri. Di bawah langit yang memerah, ia melangkah ke arah timur, mengikuti suara halus yang memanggil dari ujung cakrawala. Bayangan dari timur menantimu, Simbo. Di sanalah sabda akan diuji dalam kebersamaan dan ujian terakhirnya. Bayangan dari timur. Simbo berjalan ke arah timur selama berminggu-minggu. Langit di atasnya berubah warna dari biru pucat menjadi merah tembaga setiap senja. Dan di bawahnya bentang bumi yang berbeda menanti di setiap langkah. Ia melewati pegunungan yang sunyi, hutan lebat yang belum tersentuh tangan manusia, dan lembah-lembah yang diisi suara sungai yang mengalir tanpa henti. Dalam perjalanan panjang itu, Simbo seperti menapaki waktu yang mundur, kembali ke masa ketika alam masih berbicara dengan manusia dalam bahasa rahasia. Akhirnya, ia tiba di tanah yang disebut orang sebagai Tanah Timur, daerah yang masih dijaga oleh adat dan roh-roh leluhur. Di sana, langit terasa lebih dekat, bintang-bintang lebih terang, dan laut memantulkan cahaya seperti kaca hitam di malam hari. Orang-orang menyambutnya dengan hangat, memanggilnya anak yang datang dari barat. Di antara mereka, ada seorang tetua bijak bernama Amalero, seorang penjaga tradisi yang dikenal bisa berbicara dengan roh laut dan gunung. Rambutnya seputih pasir pantai, dan kulitnya berwarna tembaga seperti batu karang. Sabdo Palon sudah menembus waktu dan sampai ke telingamu, ya anak muda, kata Amalero saat pertama kali menatap Simbo. Aku sudah menunggumu. Angin dari barat telah berbisik tentang kedatanganmu. Simbo terdiam, merasakan bulu kuduknya meremang. Eyang, apakah sabda itu juga hidup di sini? Amalero tersenyum tipis. Sabdo Palon tidak milik satu tanah. Ia adalah kesadaran yang menenun semua pulau menjadi satu jiwa. Di sini, kami menyebutnya liatana, napas bumi. Ia adalah roh yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Selama berhari-hari, Simbo tinggal di kampung kecil itu. Ia belajar tentang cara mereka hidup berdampingan dengan alam. Setiap pagi, penduduk memberi sesaji kecil ke laut, sirih, bunga, dan sejumput beras. Setiap sore, anak-anak bernyanyi memanggil matahari agar kembali esok hari. Semua dilakukan dengan kesadaran bahwa hidup adalah siklus antara memberi dan menerima, antara hadir dan melepas. Pada malam ketujuh, Amalero mengajaknya ke pantai yang menghadap timur. Bulan purnama menggantung di langit seperti mata besar yang mengawasi dunia. Di atas pasir putih, para tetua menyalakan api unggun dan mulai menembang lagu kuno. Suara mereka lembut, tapi syarat makna, bercerita tentang awal mula Nusantara yang lahir dari percikan cahaya dan air. Di tengah nyanyian itu, Amalero menatap Simbo dan berkata, "Sekarang kau harus melihat dengan mata rasa, bukan mata kepala." Sabdo Palon akan datang lewat bayangan yang hidup di laut. Ia menaburkan abu dari Merapi ke dalam api unggun. Seketika, api itu berubah warna menjadi biru kehijauan, dan angin laut bertiup lebih kencang. Ombak memantul di bawah cahaya bulan, menciptakan riak yang berpola seperti tulisan kuno. Simbo menatap laut, dan dalam pantulan air ia melihat wajah-wajah dari berbagai bangsa. Petani, nelayan, penari, prajurit, anak-anak, semuanya menyatu dalam cahaya. Dari tengah laut, suara bergema, lembut namun menggetarkan dada. "Simbo, kau telah melihat seluruh penjuru tanah ini. Kau tahu bahwa bangsa ini bukan hanya darah dan nama, tapi jiwa yang terhubung oleh rasa.
Timur dan barat, laut dan gunung, semua adalah satu tubuh. Simbo memejamkan mata. Ia merasakan getaran yang sama seperti ketika pertama kali membaca naskah di lereng Lawu. Kali ini getarannya lebih kuat, lebih dalam, seolah seluruh tubuhnya menjadi bagian dari sabda itu. Dalam kesadarannya, Sabdo Palon muncul lagi, tapi kali ini tidak dalam rupa manusia. Ia menjelma menjadi cahaya yang berputar di antara ombak dan api. Anak muda, ujar suara itu. Saat dulu aku berkata akan kembali setelah bangsa ini lupa pada asalnya. Yang kumaksud bukan kembalinya ragaku, tapi kesadaranku. Kau, dan mereka yang mau mendengar, adalah kebangkitanku. Tapi ingat, kesadaran tanpa tindakan hanyalah bayangan. Bawalah sabda ini ke manusia, bukan untuk disembah, tapi untuk dihidupi. Simbo terisak. Api di hadapannya berkobar semakin terang, menerangi wajah para tetua yang menunduk dalam doa. Amalero menepuk bahunya dengan lembut. Sekarang kau tahu, Simbo. Sabdo Palon tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu hati yang bersih untuk menjadi wadahnya. Ketika fajar menyingsing, langit timur berwarna ungu keemasan. Laut memantulkan cahaya pagi, dan ombak membawa sisa abu Merapi yang ditaburkan semalam ke arah horizon. Simbo berdiri lama memandangnya, merasa seolah seluruh Nusantara bernafas bersama dalam satu irama. Ia tahu perjalanannya hampir usai. Amalero menyerahkan kepadanya sebuah batu kecil berbentuk spiral, berwarna hitam kehijauan seperti laut di bawah bulan. Ini adalah batu liatana. Simpanlah. Ia bukan jimat, tapi pengingat bahwa semua unsur, tanah, air, api, udara, dan rasa, harus menyatu agar manusia tak kehilangan dirinya. Simbo menggenggam batu itu erat. Angin laut berembus, membawa aroma garam dan dupa. Di kejauhan, matahari terbit perlahan, menyalakan dunia dengan cahaya lembut. Dalam keheningan pagi itu, ia merasa hatinya dipenuhi kedamaian yang dalam, tapi juga sebuah panggilan yang tak bisa ia abaikan. Sabda telah lengkap, namun tugasnya baru saja dimulai. Ia harus kembali ke barat, membawa pesan ini kepada manusia yang telah lupa. Dan di antara desir angin, ia mendengar bisikan terakhir dari laut. Kembalilah, Sabdo Palon menantimu di antara manusia. Sabda di tanah api. Setelah meninggalkan tanah timur, Simbo berjalan kembali ke arah barat, mengikuti bisikan halus yang bergaung di dalam dirinya. Ia melewati lembah-lembah hijau, menyeberangi sungai yang berkilauan, dan melintasi hutan yang menua dalam kesunyian. Langkahnya semakin mantap, karena kini ia tahu kemana harus menuju, ke Gunung Merapi, gunung api yang dianggap sebagai poros antara dunia manusia dan dunia gaib. Di sanalah, menurut pesan Amalero, Sabdo Palon menunggu dalam wujud terakhirnya. Perjalanan menuju Merapi tidak mudah. Hujan turun selama berhari-hari, dan kabut tebal menutupi jalur pendakian. Namun setiap kali Simbo hampir menyerah, suara lembut terdengar dari dalam hatinya, seperti bisikan seorang guru tua. Raga akan lelah, tapi sabda tidak mengenal lelah. Ia menapaki jalan berbatu, melewati reruntuhan candi-candi tua yang separuh tertelan tanah. Di antara reruntuhan itu, ia menemukan prasasti yang tertulis dalam huruf Jawa kuno, sebagian besar telah aus. Hanya satu baris yang masih terbaca jelas. Sabda iku geni, ora katon nanging urip. Sabda adalah api, tak tampak namun hidup. Kata-kata itu membuat dadanya bergetar. Ia tahu, dirinya sedang berada di ambang sesuatu yang besar. Malam menjelang ketika ia tiba di lereng atas Merapi. Udara terasa panas, bukan hanya karena magma di perut gunung, tapi seolah-olah bumi sendiri sedang bernapas keras. Dari kawah terdengar suara gemuruh rendah, seperti jantung bumi yang berdetak. Di tepi jurang batu itu berdiri seorang lelaki tua berpakaian putih lusuh. Rambutnya terurai hingga punggung, matanya berkilau bagai bara. Simbo tahu siapa dia tanpa perlu bertanya. Lelaki itu adalah Sabdo Palon, namun bukan lagi sosok manusia sepenuhnya. Tubuhnya seolah terbuat dari kabut dan cahaya api yang berpadu. Engkau telah menempuh jalan panjang, Simbo. Suara itu bergema, berat dan dalam, seolah berasal dari bumi itu sendiri.
Kau telah melihat unsur bumi, air, api, dan rasa. Kau telah mendengar sabda yang berserak di seluruh penjuru negeri. Kini tiba waktumu untuk menyatukan semuanya. Simbo berlutut, menundukkan kepala. Guru, aku masih belum tahu apa arti sejati sabda itu. Sabdo Palon tersenyum samar. Sabda bukan kata. Ia adalah getaran kesadaran yang menghidupkan dunia. Dulu, ketika manusia masih mendengar dengan hati, sabda itu mengalir dalam setiap tarian, tembang, dan doa. Tapi kini manusia hanya percaya pada bunyi, bukan makna. Mereka kehilangan jati dirinya karena memuja suara, bukan sumbernya. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Api muncul dari celah batu, menari-nari seperti makhluk hidup. Sabdo Palon mengangkat tangannya, dan api itu berubah menjadi lingkaran cahaya yang mengelilingi mereka. Lihatlah, Simbo, ini adalah api pengetahuan. Ia bisa menerangi atau membakar, tergantung pada niat manusia. Dalam cahaya itu, Simbo melihat bayangan sejarah bangsa ini berganti-ganti dengan cepat. Masa kejayaan Majapahit, kejatuhan, penjajahan, kebangkitan, dan kekacauan zaman kini. Semua berpadu menjadi arus panjang yang mengalir menuju satu titik. Bangsa ini, lanjut Sabdo Palon, telah berjalan jauh dari asalnya. Mereka sibuk mencari bentuk luar, tapi melupakan isi. Mereka mengaku merdeka, tapi masih terjajah oleh ketamakan dan kebodohan. Simbo menggigil. Apa yang harus aku lakukan, Guru? Sabdo Palon mendekat. Matanya menatap dalam. Kau harus menjadi penyampai sabda, bukan penguasa sabda. Jangan membawa kata-kataku sebagai ajaran, tapi sebagai cermin. Tunjukkan kepada manusia bahwa kebijaksanaan bukan di atas langit, melainkan di dalam diri mereka sendiri. Dari tangannya, Sabdo Palon mengeluarkan bara kecil yang berpendar merah keemasan. Bara itu melayang perlahan, lalu berhenti tepat di depan dada Simbo. Ini adalah geni sabda, api kesadaran. Ia akan menyala hanya jika kau jujur pada niatmu. Jika kau menggunakannya untuk kuasa, ia akan membakar dirimu. Tapi jika kau menggunakannya untuk kebenaran, ia akan menerangi jalan bangsa. Simbo menerima bara itu dengan kedua tangannya. Api itu tidak panas, tapi hangat, seperti detak jantung bumi. Saat bara itu menyatu dengan tubuhnya, Simbo merasakan semua unsur yang pernah ia pelajari. Bumi, air, angin, api, dan rasa, berputar di dalam dirinya menjadi satu arus cahaya. Suara gemuruh Merapi semakin keras, dan dari kawah memancar semburan asap bercahaya yang menerangi seluruh langit malam. Sabdo Palon, seru Simbo di tengah gemuruh itu. Apakah ini akhir dari pencarianku? Suara sang guru menggema lembut, seperti datang dari semua arah sekaligus. Tidak, anak muda. Ini adalah awal. Aku hanya membuka gerbang, tapi kaulah yang harus melangkah. Sabda kini hidup di dalam dirimu. Gunakan ia untuk menuntun, bukan menghakimi. Waktumu telah tiba. Saat fajar menjelang, Merapi tenang kembali. Asap perlahan menipis, dan Sabdo Palon telah lenyap bersama cahaya. Hanya suara angin yang tersisa, berbisik halus. Bangkitkan kesadaran bangsa, dan sabda akan abadi. Simbo berdiri di puncak gunung itu, memandang langit yang mulai berwarna jingga. Ia merasa bukan lagi hanya seorang pengelana, tapi bagian dari napas besar yang disebut Nusantara. Bara kecil di dadanya berdenyut lembut, seolah menjadi nyala baru bagi bangsa yang sedang mencari jati dirinya. Dengan langkah mantap, ia mulai turun dari Merapi, menuju dunia manusia, membawa sabda yang tak lagi hilang, karena kini sabda itu telah menjadi dirinya sendiri. Kembali ke manusia. Simbo turun dari Merapi dengan langkah perlahan, seolah setiap batu dan akar yang ia lewati menyimpan gema perjalanan panjangnya. Udara pagi masih beraroma belerang dan embun, tetapi dalam setiap tarikan napasnya, ia merasakan sesuatu yang baru, keheningan yang hidup, tenang tapi berdenyut. Bara di dadanya masih berkilau lembut, tidak menyala terang, namun cukup untuk membuat tubuh dan jiwanya hangat. Ia tahu, perjalanan spiritualnya telah sampai pada puncaknya,
Namun tugas sejatinya baru saja dimulai. Sabdo Palon telah menitipkan padanya bukan pesan, melainkan kesadaran. Di kaki gunung, Simbo kembali ke dunia manusia. Desa-desa mulai tampak. Sawah hijau membentang di bawah kabut tipis. Suara ayam berkokok dan anak-anak tertawa terdengar dari kejauhan. Namun di balik ketenangan itu, ia melihat sesuatu yang berbeda dibandingkan sebelum ia memulai perjalanan. Manusia berjalan tanpa arah, sibuk mengejar sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak pahami. Pasar riuh oleh teriakan harga, tapi jarang terdengar sapaan tulus. Rumah-rumah megah berdiri, namun di dalamnya hati-hati yang dingin. Simbo menyadari, inilah yang dimaksud Sabdo Palon. Manusia telah jauh dari rasa, dari sabda yang hidup. Ia menetap sementara di sebuah kota kecil bernama Wiratama, tempat dua sungai bertemu dan pasar berdenyut sepanjang hari. Kota itu adalah cerminan zaman baru, penuh warna, penuh hiruk-pikuk, tapi tanpa arah batin. Simbo membuka pondok kecil di tepi sungai. Di sana ia menulis, menuturkan kisah-kisah dari perjalanan panjangnya. Ia tidak menyebutkan nama Sabdo Palon, tidak pula mengaku murid siapapun. Ia hanya bercerita tentang bumi yang sabar, laut yang bijak, gunung yang mendidik, dan api yang mengingatkan. Orang-orang mulai datang, bukan karena ingin belajar, tapi karena ingin mendengar cerita yang menenangkan hati di tengah kebisingan dunia. Salah satu yang sering datang adalah seorang pemuda bernama Raden Jayeng, anak bangsawan muda yang gelisah. "Tuan Simbo," katanya suatu hari, "aku telah belajar banyak ilmu, menguasai strategi, bahkan membaca kitab dari negeri asing. Tapi mengapa hatiku kosong?" Simbo tersenyum lembut. "Karena kau belajar untuk menjadi pintar, bukan untuk menjadi sadar. Ilmu tanpa rasa hanya menjadikan manusia pandai berdebat, bukan bijak dalam hidup." Raden Jayeng menunduk, terdiam lama. Dari sanalah lahir lingkar kecil orang-orang yang datang bukan untuk mencari ajaran, melainkan kebenaran di dalam diri mereka sendiri. Simbo tidak mengajarkan mantra, tidak memberi ritual, hanya percakapan dan keheningan. Di setiap malam purnama, ia menyalakan dupa dan berbicara tentang sabda yang hidup di alam, bahwa manusia dan bumi adalah satu kesadaran yang tak bisa dipisahkan. Namun, seperti semua cahaya, kedamaian itu menarik perhatian bayangan. Kabar tentang orang yang membawa sabda kuno mulai menyebar ke seluruh penjuru. Beberapa orang datang untuk belajar, tapi tak sedikit pula yang datang untuk menantang. Para pemuka yang merasa terganggu oleh pengaruhnya mulai menuduh bahwa ia membawa ajaran baru yang menyesatkan. "Ia mengaku mendengar suara gaib," kata mereka. "Ia hendak menggoyahkan tatanan." Simbo hanya tersenyum setiap kali mendengar tuduhan itu. "Yang menggoyahkan dunia bukanlah sabda," ujarnya suatu malam kepada murid-muridnya, "melainkan keserakahan yang mengaku suci." Ia tidak marah, karena ia tahu setiap zaman memiliki cobaan. Sabdo Palon pernah mengatakan, sabda tak butuh pembela, hanya perlu dijalani. Malam itu, langit Wiratama tiba-tiba diselimuti kabut pekat. Dari jauh, suara gamelan samar terdengar, seperti dari masa lampau. Simbo menatap sungai yang mengalir pelan di bawah pondoknya. Dalam air itu, ia melihat pantulan wajah Sabdo Palon, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya lembut. "Sudah waktunya, Simbo," suara itu berkata pelan. Sabda tidak boleh berhenti di satu tubuh. Ia harus menyebar dalam kesadaran manusia. Simbo menunduk. "Apakah ini akhirku, Guru?" "Tidak ada akhir," jawab suara itu. "Hanya perubahan bentuk. Kau telah menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Kini biarkan sabda hidup di banyak hati." Keesokan harinya, penduduk Wiratama menemukan pondok Simbo kosong. Di meja kayu, hanya tersisa satu benda, batu liatana dari tanah timur yang kini memancarkan cahaya redup, serta secarik daun lontar bertuliskan kalimat sederhana. Sabda itu hidup dalam rasa. Bila manusia kembali pada rasa, maka bangsa akan kembali pada dirinya. Waktu berlalu. Nama Simbo menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang bilang ia lenyap bersama kabut, ada pula yang percaya ia masih berjalan di antara gunung dan sungai,
menanam sabda di hati manusia yang siap mendengarnya. Namun di setiap tempat di mana seseorang mulai menatap langit dengan tenang, mendengar suara alam, dan berbicara dengan hati yang jernih, di sanalah Sabdo Palon hidup kembali. Kini, berabad kemudian, sabda itu masih berbisik di angin Nusantara. Ia hadir di suara gamelan, di langkah penari, di getaran doa para petani yang menanam padi dengan penuh harap. Dan siapapun yang mau diam sejenak, akan mendengar bisikan itu. Bangsa ini bukan tanah dan nama, tapi rasa dan kesadaran. Jaga sabda itu dalam dirimu, dan kau akan mengenali jati diri bangsamu. Maka, perjalanan Simbo berakhir bukan dengan kepergian, melainkan dengan kelahiran kesadaran baru, bahwa Sabdo Palon tak lagi berada di antara mitos dan sejarah, melainkan di dada setiap manusia yang memilih untuk hidup dengan rasa.